Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang fikih ibadah, yaitu materinya tentang toharoh, wudhu, tayamum, sholat sunnah, sholat jumat, sholat jamak, sholat qashar, ada juga puasa, zakat, dan haji. Pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh yaitu artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Materi yang kedua yaitu tentang wudu. Pengertian wudu. Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan dengan debu yang disebut juga dengan tayamum. Adapun syarat sah berwudu, yang pertama itu beragama Islam, tidak berhadas besar. Yang ketiga itu niat. Yang selanjutnya itu air yang digunakan harus bersih atau harus tohur. Tohur itu suci dan mensucikan. Selanjutnya itu ada tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya itu menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya, jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Selanjutnya itu ada sunnah wudu. Apa sih sunnah wudu? Sunnah wudu itu yang pertama membaca bismillah pada awal berwudu. Yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan sampai batas pergelangan. Selanjutnya itu berkumur dan membasuh lubang hidung. Selanjutnya itu menyapu atau membasuh seluruh kepala. Dan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dibandingkan kiri ya. Selanjutnya itu mengusap daun telinga dan rongga telinga. Selanjutnya ada 3 kali setiap gerakan membasuh. Membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki, dan yang terakhir membaca doa setelah berwudu. Selanjutnya materi yang keempat itu ada pembatal wudu. Apa sih yang menyebabkan batalnya wudu? Yang pertama itu keluar sesuatu dari lubang kelamin dan anus berupa tinja, kencing, kentut, atau buang angin, dan semua hadas besar seperti keluarnya air mani, maji, jima, haid, dan nifas. Selanjutnya itu tidur lelap, yaitu dalam keadaan tidak sadar. Hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Selanjutnya itu memakan daging unta, menyentuh kawasan sekitar kemaluan atau kubul atau anus, sering juga disebut dengan dubur, dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Baik, materi yang ketiga itu tentang tayamum. Pengertian tayamum. Pada dasarnya, tayamum hanyalah sebagai pengganti wudu. Ketika tidak ada alat untuk berwudu seperti saat kekeringan, posisinya tidak bisa menggantikan air wudu dan hadas besar yang memerlukan mandi wajib di dalamnya sebagai salah satu syarat pelaksanaan ibadah. Adapun syarat-syarat tayamum. Yang pertama itu tayamum dapat dilakukan jika di sekitar tidak dapat ditemukan air. Selanjutnya menggunakan debu yang suci yang tidak mengandung najis. Tapi perlu diingat, debu yang dipakai tidak diperbolehkan digunakan berulang kali. Selain itu, debu yang tercampur kapur atau benda-benda lainnya pun tidak boleh digunakan. Selanjutnya, seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui beberapa tata cara tayamum yang benar menurut syariat Islam. Selanjutnya, tayamum dilakukan dalam waktu sholat sebagaimana pengganti wudu. Yang terakhir itu bagi orang Islam yang bepergian jauh atau sering disebut dengan musafir, hendaknya mengetahui arah kiblat pada daerah yang ditempatinya. Selanjutnya yaitu ada rukun tayamum. Yang pertama itu niat. Niat yang diucapkan ketika mengusap awal bagian dari wajah dan juga
dan juga pendapat yang mengatakan bahwa niat tayamum dibaca ketika mengambil debu dari tempatnya. Selanjutnya itu menempelkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu agar debu bisa terangkat dan menempel di telapak tangan, sehingga digunakan untuk mengusap wajah. Selanjutnya mengusap wajah. Batas-batas wajah yang diusap yaitu sesuai saat membasuh wajah dalam berwudu. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku. Ini ya. Yang terakhir itu tertib atau berurutan. Yang diusap adalah wajah terlebih dahulu, kemudian baru kedua tangan. Yang materi selanjutnya itu yang dapat membatalkan tayamum. Alasan utama tayamum menjadi batal adalah ketika seseorang menemukan air. Adapun yang membatalkan tayamum lainnya sama dengan menyebabkan wudu atau mandi itu batal. Yang pertama itu menemukan air ketika selesai bertayamum. Yang kedua buang air kecil. Ketiga kentut atau buang angin. Selanjutnya ada tidur, hilang akal, dan yang terakhir adalah haid atau nifas ya. Dan materi yang keempat itu ada sholat. Sholat, apa sih pengertian sholat? Sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Adapun syarat wajib sholat. Yang pertama itu dilakukan oleh pemeluk agama Islam. Selanjutnya suci dari hadas seperti haid ataupun nifas. Selanjutnya ada orang yang berakal sehat, balik atau sudah mengalami masa kedewasaan atau pubertas ya. Selanjutnya itu telah menerima perintah Rasulullah untuk mengerjakannya. Selanjutnya dapat melihat atau mendengar. Disebutkan bahwa jika seseorang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut kewajibannya untuk sholat atau tidak dituntut hukum ya. Selanjutnya itu ada orang yang terjaga, yaitu tidak sedang tidur ataupun tidak sedang lupa ya. Selanjutnya yaitu waktu-waktu sholat. Yang pertama itu sholat subuh, waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Ingat ya. Selanjutnya ada zuhur, sholat zuhur, waktunya dari tenggelamnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Selanjutnya sholat asar, waktunya dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya sholat maghrib, waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Dan yang terakhir itu ada sholat isya, yaitu waktunya dari hilangnya merah senja hingga pertengahan malam. Selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat. Yang pertama sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi besar ya. Sedangkan hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Selanjutnya itu suci badan, tempat, dan pakaian. Yang terakhir itu menutup aurat. Aurat perempuan yaitu dari seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajahnya. Sedangkan aurat laki-laki yaitu di antara pusar sampai lutut. Baik, materi selanjutnya yaitu cara mengerjakan sholat. Yang pertama itu berdiri bagi yang masih mampu. Yang kedua mengucapkan niat di dalam hati. Yang ketiga mengucapkan takbiratul ihram atau takbir pertama. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Selanjutnya ruku dan tumakninah. Selanjutnya itu ada membaca i'tidal setelah ruku dan tumakninah. Selanjutnya menjalani sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya ada duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir. Dan yang terakhir itu salam pertama. Jangan lupa ya, yang terakhir itu tertib melakukan rukuk sholat secara berurutan.
Selanjutnya itu ada jumlah sholat yang difardukan. Sholat yang difardukan itu ada 5 ya. Yang pertama sholat subuh dengan 2 rakaat, sholat zuhur dengan 4 rakaat, sholat asar dengan 4 rakaat, dan ada sholat maghrib dengan 3 rakaat, dan yang terakhir ada sholat isya yaitu 4 rakaat. Materi selanjutnya yaitu tentang sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah atau sholat nawafil adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa apabila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh dengan keikhlasan, akan tampak hikmah dan nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Materi selanjutnya yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan. Sholat Jumat tersebut wajib dilaksanakan oleh para kaum pria atau lelaki muslim dari sunnah dan sunnah bagi perempuan. Sebab khusus bagi perempuan, ketika datang waktu pelaksanaan sholat Jumat, mereka cukup melaksanakan sholat zuhur seperti biasanya. Maka tidak heran secara umum pengertian sholat Jumat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum pria. Sholat selanjutnya yaitu sholat jamak. Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan 2 sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sholat jamak itu sendiri dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu jamak takdim. Jamak takdim itu menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dengan cara memajukan sholat, seperti contohnya sholat asar dan zuhur yang dilakukan pada waktu sholat zuhur. Yang kedua itu tipe yang kedua ada jamak takrim. Jamak takrim itu menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dengan cara mengundurkan sholat seperti sholat zuhur dan sholat asar, dan dikerjakan pada waktu sholat asar. Teman-teman, selanjutnya yaitu ada sholat qashar. Sholat qashar yaitu dilakukan dengan cara meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Materi selanjutnya yaitu ada puasa. Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makan dan minum, atau keduanya. Perbuatan buruk dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu ada zakat. Apa sih zakat itu? Zakat yaitu bersih, suci, subur, dan berkembang. Maksudnya gimana ya? Zakat itu diartikan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu orang fakir, yang kedua orang miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim atau orang yang berhutang. Selanjutnya ada sabilah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Materi terakhir yaitu tentang haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan
finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Adapun syarat-syarat haji, yang pertama itu ada beragama Islam, berakal sehat, sehat secara jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu ada balik, ada merdeka atau bukan orang budak. Dan yang terakhir itu mampu secara fisik, mental, dan juga finansial. Selanjutnya yaitu ada rukun-rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah nama khusus dalam keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Selanjutnya itu ada wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, namun ketika wukuf hendaklah selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga itu ada tawaf dan sya'i. Tawaf dan sya'i adalah ritual yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan jarum jam. Ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Dan yang terakhir itu ada tahallul. Tahallul itu setelah melaksanakan sya'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit saja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.